Dari topik pilihan kita beralih ke informasi emiten pilihan pemirsa dan kali ini masih berkaitan dengan kinerja full year di 2023. Kali ini datang dari emiten PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk atau Sido mencatatkan kinerja kurang impresif di sepanjang 2023 setelah membukukan penurunan pendapatan dan juga laba bersih. Laba bersih perseroan turun 13,95% secara tahunan menjadi 950,64 miliar rupiah. Berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2023, PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk atau Sido mencatatkan laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk di 2023 mencapai 950,64 miliar rupiah, turun 13,95% dari tahun 2022 di 1,10 triliun rupiah. Dari sisi lain, perseroan mencetak pendapatan dari penjualan 3,56 triliun rupiah, turun 7,75% dari pendapatan di 2022 di 3,86 triliun rupiah. Beban pokok penjualan turun menjadi 1,54 triliun rupiah 2023 dibandingkan dengan 1,69 triliun rupiah di 2022. Meski demikian, laba bruto perseroan turun menjadi 2,01 triliun rupiah dari 2,16 triliun rupiah di 2022. Beban penjualan dan pemasaran turun menjadi 570,38 miliar rupiah dari posisi 571,13 miliar di 2022. Beban umum dan administrasi turun menjadi 204,59 rupiah, laba usaha turun menjadi 1,19 triliun rupiah dari 1,39 triliun rupiah di 2022. Sementara itu total aset perseroan tercatat di 3,89 triliun rupiah, turun dari posisi akhir 2022 di 4,08 triliun rupiah. Total liabilitas perseroan tercatat di 504,76 miliar rupiah, turun dibandingkan dengan 575,96 miliar rupiah di 2022. Posisi total ekuitas perseroan juga mengalami penurunan menjadi 3,38 triliun rupiah. Adapun kas setara kas turun menjadi 830,12 miliar rupiah dari sebelumnya 923,04 miliar rupiah di 2022. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, di tengah capaian kurang baik untuk Sido dari sisi kinerja full year 2023, tampaknya kondisi berbeda terjadi di pergerakan dari sisi teknikalnya. Karena dalam 2 hari terakhir, saham Sido justru mengalami penguatan dan pada perdagangan kemarin sempat mengalami penguatan dan sempat ditutup di atas level 600-an. Namun di perdagangan hari ini, pergerakannya lebih ke arah penguatan, lebih ke arah terbatas, pemirsa. Nanti kita akan coba singgung, kita bahas bersama analis nanti ekspektasi seperti apa investor terkait dengan saham Sido di tengah kinerja yang kurang mumpuni, namun secara teknikal sahamnya justru mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Langsung saja pemirsa, kita beralih ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat bagaimana pergerakan secara teknikal untuk saham Sido di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di level Rp570 per saham. Ini merupakan level previous close-nya atau level penutupan perdagangan hari sebelumnya. Kemudian saham Sido mengalami kenaikan yang cukup tinggi di level 600 hingga Rp610 per saham. Intraday hari ini merupakan level tertinggi untuk Sido. Namun level ini tidak mampu dipertahankan di 1045, penguatan lebih ke arah terbatas di 580, 585 dan 585 di pembukaan sesi kedua. Kemudian di posisi saat ini penguatannya lebih ke arah terbatas lagi pemirsa di 580, menguat di 1,75%. Pada perdagangan sebelumnya penguatannya rata-rata di atas 3%-an pemirsa untuk Sido. Nah, bagaimana dari pergerakan saham Sido di 6 bulan terakhir? Kita beralih ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat mulai dari pergerakan September pemirsa. Di 7 September masih bergerak di atas level 600-an, tepatnya di Rp620 per saham. Oktober tertekan ke 560, bahkan di November ini mengalami koreksi yang cukup dalam di Rp486 per saham. Namun di perdagangan Desember mencoba untuk bangkit 570, kembali mencoba mendekati level 600-an di Januari di 510 dan lebih cenderung tertekan
meskipun belum menyentuh kembali ke 486 level terendah di November di tahun 2023 lalu. Namun di sepanjang Februari saham Sido mencoba untuk mengalami kenaikan, bahkan intraday-nya juga sudah menembus kembali di atas level 600-an. Namun posisi saat ini penguatan lebih ke arah terbatas. Nah, bagaimana dari sisi valuasi pemirsa dengan beberapa indikator yang ada? Dapat Anda saksikan juga grafis di layar televisi Anda. Kita akan coba lihat dari beberapa indikator, terutama dari posisi price to earning ratio-nya ada di kisaran di atas 10 kali, di 18,46 kali, PSR-nya di 4,92 kali. Sementara PBV-nya di kisaran 8,18 kali dan PCFR-nya di 16,63 kali. Ya, kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, penguatan yang terjadi, kemudian pergerakan saham-saham perbankan yang hari ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.